Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sobat semua yang dirahmati Allah, kali ini saya akan membahas satu ayat di dalam Al-Quran yang bercerita tentang konsep peredaran benda-benda di langit, termasuk tentunya bagaimana konsep benda-benda dalam tata surya kita itu beredar. Dalam hal ini bulan, matahari, bumi, dan bintang-bintang yang lainnya itu beredar. Diceritakan di dalam satu ayat di surah Yasin, tepatnya di ayat ke-40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Sobat semuanya, di dalam ayat ke-40 dari surah Yasin tersebut jelas dan gamblang ya digambarkan bagaimana dimisalkan matahari dan bulan itu tidak mungkin saling bisa bertemu, saling bisa mengejar mendahului satu sama lain. Dan juga malam pun tidak dapat mendahului siang, digambarkan seperti itu karena masing-masing beredar pada garis edarnya. Sobat semua yang dirahmati Allah, coba perhatikan 3 kalimat yang saya kasih garis merah ini ya, yaitu kulu fi falak. 3 kalimat, atau kalau kalimat itu kalau bahasa Arab, bahasa Indonesia kata ya, 3 kata ini kulu fi falak. Kulu artinya semuanya, fi itu di dalam, falak artinya orbit atau garis edar. Kulu fi falak, semuanya berada dalam garis edarnya. 3 kalimat ini coba perhatikan terdiri dari 7 huruf ya. Kaf, lam, fa, ya, fa, lam, kaf. Coba perhatikan sobat semuanya. Demikian simetris ya huruf-huruf ini. Huruf pertama dan terakhir sama ya. Kaf juga. Huruf kedua lam, dan kedua dari akhir juga lam gitu. Lebih jelasnya saya gambarkan di dalam diagram seperti ini ya. Jadi kulu fi falak ada 7 huruf. Pertama kaf, kedua lam, ketiga fa, keempat ya, kelima fa lagi, keenam lam, dan ketujuh kaf. Coba sekali lagi sobat semuanya, perhatikan ya, kalau kita perhatikan secara jeli ya, mungkin ada makna tersirat di sini bagaimana simetrisnya huruf ini ya. Tampak di sini seperti sebuah peredaran ya. Kalau kita gambarkan, kita tarik garis misalkan kaf, coba huruf pertama ketemu huruf terakhir ya, sama dengan kaf. Ini seperti simbol peredaran ya. Kemudian huruf kedua dari awal lam, kalau kita tarik dengan garis semacam garis edar ya, ketemu huruf kedua dari akhir lam juga ya, sama ya. Kemudian huruf ketiga dari awal fa, ini juga kalau kita tarik garis sama pula ya, ketemu huruf ketiga dari akhir fa juga ya. Nah, tinggal yang tengah tentu tidak ada pasangannya ya ya.
Ya ini ibarat mirip dengan fungsi pusatnya gitu ya. Jadi luar biasa ya, seolah-olah ini adalah menggambarkan secara tersirat simetris ini mirip dengan konsep tata surya beredar ya, masing-masing beredar pada garis edarnya. Jadi 3 kalimat kullu fi falak yang artinya adalah semua beredar, semua berada dalam garis edarnya, semua benda-benda langit ini maksudnya berada dalam orbitnya. Ternyata dari susunan hurufnya ini menggambarkan satu pola simetris tentang mirip sebuah peredaran ya. Demikian sobat semuanya ya, bagaimana luar biasanya Al-Quran ini bercerita tentang konsep peredaran benda-benda di alam semesta ini. Dan itu tidak hanya tercakup di dalam makna 3 kalimat itu, yaitu kullu fi falak, semuanya beredar pada orbitnya masing-masing. Juga ternyata kalau kita lihat secara jeli ya, susunan kalimahnya begitu simetris ini, seolah menggambarkan pola peredaran. Dan dalam riset termutakhir juga itu meliputi juga semua benda ya, baik benda makroskopis, artinya benda-benda besar yang di langit ini, benda-benda langit, bintang-bintang, matahari, bulan, bumi, dan semuanya itu beredar pada porosnya ya. Bumi dan planet-planet lain beredar pada mengitari matahari, bulan mengitari bumi misalkan ya, dan itu konsep itu berlaku untuk semuanya ya. Masing-masing bintang juga dia seolah-olah punya benda-benda yang mengitarinya, laksana planet. Dan juga di dalam konsep mikroskopis, artinya benda-benda terkecil sekalipun itu berlaku ya. Artinya benda terkecil ini digambarkan atom ya. Atom terdiri dari inti atom dan kulit atom. Inti atom disebut dengan proton dan neutron, sedangkan kulit atom disebut dengan elektron, di mana elektron ini berputar ya, beredar secara konsisten mengelilingi inti atom, yaitu mengelilingi proton dan neutron tadi dengan gerakan berputar atau spin ya. Dan inilah pola yang sama yang ditunjukkan oleh surat Yasin tersebut. Jadi tidak hanya benda-benda besar atau makroskopis di alam semesta ini yang beredar pada orbitnya, ternyata benda-benda terkecil dari struktur atom pun memiliki pola peredaran yang sama. Itulah kulun ini terbukti ya. Kulun artinya semuanya. Ternyata semua benda di alam semesta ini ya beredar pada garis edarnya, dan dia tidak mungkin bertabrakan ya, karena sudah demikian teraturnya. Subhanallah, Allah mengaturnya sedemikian rupa, masing-masing punya orbitnya atau garis edarnya. Itu yang pertama, makna tersirat yang bisa kita pahami tentunya. Dan kedua, semua benda-benda di langit ini ya, dari hasil tentunya pengamatan secara fakta ya, melalui teleskop modern, itu ya benda-benda makroskopis, benda-benda besar di langit, maupun melalui mikroskop ya, benda-benda kecil, tentang bagaimana bentuk daripada neutron atau elektron ini wujud. Semuanya bentuknya bulat ya, karena itu adalah bentuk ideal daripada bisa beredar atau berputar, baik berevolusi maupun berotasi. Mungkin kalau bumi saya gambarkan ini gambar ilustrasi global ya. Kalau bulat kan gampang ya beredarnya, baik rotasi para porosnya gampang gitu, kemanapun beredar gampang ya. Kalau bentuknya datar agak susah ya bagaimana membayangkannya. Jadi disinilah sekaligus sebagai jawaban ya, banyak bertanya bumi itu bentuknya seperti apa gitu. Di dalam kajian ada saya jumpai ya, seorang santri bertanya pada ustadznya, "Ustadz, bumi bentuknya seperti apa sebenarnya ya?" Ya idealnya bulat ya, karena itulah fakta-fakta saintifik yang secara ilmiah maupun bentuk yang paling masuk akal ya bulat gitu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kebenaran adalah datang dari Allah, dan semoga kita masuk orang bisa mengikutinya. Kesalahan murni dari kebodohan dan
kekilafan saya sendiri. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.